Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, sambil kita nunggu Final Four Pro Liga 2025 yang akan dimulai setelah Lebaran atau pada bulan April nanti, kita akan membahas mengenai berbagai isu, berbagai rumor, dan juga perkembangan terkini tentang volley Indonesia. Ini sudah ada kabar terbaru dari manajemen Surabaya Samator mengenai salah satu pemain asingnya, yaitu Yaesel Punales di Pro Liga tahun 2025. Jadi manajemen Surabaya Samator akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai masa depan, mengenai kerjasama mereka dengan pemain asing asal Kuba itu. Manajemen Surabaya Samator sudah mengumumkan secara resmi bahwa mereka membuang, memecat, atau bahkan mereka sudah mengakhiri kontrak kerjasama dengan Yaesel Punales. Pengumuman yang disampaikan oleh manajemen Surabaya Samator itu cukup mengejutkan karena postingannya itu diposting di akun Instagram resmi Surabaya Samator menjelang tengah malam pada hari kemarin. Banyak volley-mania, banyak penggemar volley Indonesia dan juga khususnya para fans Surabaya Samator yang merasa cukup kaget kenapa kok tidak dari awal manajemen Surabaya Samator itu memberikan pernyataan resmi tentang Yaesel Punales, karena kita ketahui bahwa Yaesel Punales sudah tidak membela Surabaya Samator di putaran kedua Pro Liga tahun 2025 ini. Meskipun demikian, pengumuman yang disampaikan oleh manajemen Surabaya Samator itu akhirnya mengakhiri teka-teki tentang masa depan Yaesel Punales, karena sebelumnya memang manajemen Surabaya Samator belum pernah memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi mengenai pemain asing asal Kuba itu. Meskipun demikian, pemutusan kerjasama atau pemecatan atau pembuangan terhadap Yaesel Punales yang dilakukan oleh manajemen Surabaya Samator tidak mengagetkan kalau kita melihat bagaimana performa yang ditujukan oleh Yaesel Punales selama putaran pertama Pro Liga tahun 2025 ini. Yaesel Punales yang berposisi sebagai outside hitter itu digadang-gadang akan mengangkat atau mendongkrak performa Surabaya Samator di putaran pertama, tapi ternyata dirinya gagal menjawab tantangan, gagal menjawab tanggung jawab, atau gagal menunjukkan performa terbaik sepanjang putaran pertama lalu. Yaesel Punales sendiri tampil itu tidak jelek, tapi memang dirinya itu tidak maksimal, dan tentu saja Yaesel Punales kalah jika dibandingkan dengan pemain asing lainnya di klub lainnya, seperti kalau kita bicara mengenai Sabir Kazemi yang menjadi andalan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau Yaesel Punales dibandingkan dengan dua pemain asing di Jakarta Lavani, yaitu Tyler Sander dan Renan Buyati, tentu saja statistik yang dimiliki atau didapatkan oleh Yaesel Punales itu juga kalah jauh. Begitu juga dengan impact atau dengan dampak atau dengan kontribusi yang diberikan oleh Yaesel Punales terhadap Surabaya Samator. Sebelumnya juga desakan dari para penggemar volley Indonesia, khususnya para fans Surabaya Samator, kepada manajemen Surabaya Samator untuk membuang atau memecat Yaesel Punales itu juga sudah mengemuka, sudah ramai komentar di kolom atau di postingan di akun Instagram Surabaya Samator agar manajemen itu tidak lagi menggunakan jasa Yaesel Punales. Mereka, para volley-mania itu berkaca dari statistik yang didapatkan oleh Yaesel Punales sepanjang putaran pertama tahun 2025 ini, dan kita bisa melihat bahwa statistik atau perolehan poin yang didapatkan oleh Yaesel Punales itu memang tidak maksimal. Ini sudah saya ambilkan datanya dari statistik atau perolehan poin yang didapatkan Yaesel Punales sepanjang dirinya membela Surabaya Samator di putaran pertama Pro Liga tahun 2025 ini. Ketika melawan Garuda Jaya, Yaesel Punales hanya bisa memberikan 11 poin, dirinya kalah dari Ramafaza Fauzan yang bisa mencetak 20 poin. Di pertandingan kedua ketika Surabaya Samator menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel, Yaesel Punales itu hanya bisa mencetak 15 poin, dan lagi-lagi dirinya kalah dari Ramafaza Fauzan yang sukses mencetak 20 poin. Ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Lavani, Yaesel Punales itu justru hanya memberikan 9 poin, dan lagi-lagi dirinya juga kalah dari Ramafaza Fauzan yang saat itu tampil cukup impresif dengan 16 poin. Saat Surabaya Samator menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, Yaesel Punales hanya bisa mencetak 10 poin, dan dirinya lagi-lagi kalah dari Ramafaza Fauzan yang ketika itu bisa mencetak 20 poin. Dan di pertandingan selanjutnya saat Surabaya Samator menghadapi Jakarta Lavani, Yaesel Punales itu justru perolehan poinnya itu turun sangat drastis, karena saat itu Yaesel Punales hanya bisa mencetak 6 poin saja. Di sisi lain saat itu Ramafaza Fauzan juga tidak bisa berbuat cukup banyak, karena saat itu Ramafaza Fauzan
itu hanya bisa mencetak 10 poin, dan tentu saja hasil itu memang, atau perolehan poin atau statistik poin itu memang cukup dimaklumi karena saat itu Surabaya Samator dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 0-3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengenai masa depan atau karir dari Yaisel Punales setelah dirinya dibuang atau dipecat oleh manajemen Surabaya Samator? Apakah dirinya pensiun atau apakah dirinya tetap melanjutkan karirnya sebagai pemain voli profesional? Ternyata Yaisel Punales tidak memutuskan pensiun dan dirinya tetap berkarir di luar negeri. Jadi Yaisel Punales sudah diumumkan secara resmi bahwa dirinya itu bergabung dengan klub yang ada di Liga Kuwait, namanya adalah Al Saily Bikaid. Nah, Yaisel Punales sendiri itu sudah menjalani latihan dengan klub tersebut sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya ketika dirinya itu sudah tidak lagi menjadi bagian atau tidak lagi menjadi pemain Surabaya Samator. Selain itu juga Yaisel Punales itu sekarang sudah bergabung dengan agensi yang menaungi dirinya, dan tentu saja kita ketahui bahwa agensi memiliki peran yang sangat penting, memiliki porsi yang sangat besar terhadap kelanjutan karir dari pemain voli profesional. Jadi Yaisel Punales itu sudah resmi bergabung dengan agensi yang namanya adalah Maximum Sport Agency. Di dalam pernyataan resminya, Maximum Sport Agency itu juga sudah memberikan pengumuman mengenai kontrak kerjasama mereka dengan pemain asing asal Kuba itu. Di dalam pernyataan resmi yang sudah disampaikan oleh Maximum Sport Agency, agensi itu juga menjelaskan sedikit mengenai profil dari Yaisel Punales. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa elemen yang dijelaskan oleh Maximum Sport Agency mengenai Yaisel Punales, seperti posisi yang ditempati oleh pemain asing asal Kuba itu, dan juga jangkauan spek dari Yaisel Punales. Tidak hanya itu, Maximum Sport Agency itu juga menyebutkan tentang usia yang saat ini dimiliki oleh Yaisel Punales, yaitu 23 tahun. Itu tadi adalah kelanjutan karir dari Yaisel Punales, dan kita akan membahas mengenai bagaimana kira-kira bagaimana kira-kira kekuatan Surabaya Samator tanpa Yaisel Punales, dan tentu saja Surabaya Samator sudah memiliki pengalaman ketika mereka hanya mengandalkan satu pemain asing saja, yaitu Livan Tabuada. Kita ketahui di putaran kedua Proliga tahun 2025 ini Surabaya Samator hanya mengandalkan Livan Tabuada setelah mereka tidak lagi bisa untuk menggunakan tenaga dari Yaisel Punales. Meskipun hanya memiliki satu pemain asing, tapi ternyata banyak volley-mania, banyak fans Surabaya Samator yang menilai atau menganggap bahwa permainan yang ditujukan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan di putaran kedua Proliga tahun 2025 ini lebih improve, lebih berkembang, dan juga lebih baik dibandingkan putaran pertama lalu. Salah satu contohnya tentu saja ketika Surabaya Samator itu menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, meskipun saat itu Surabaya Samator kalah dengan skor 3-1, melalui pertandingan yang sangat sengit, yang sangat menguras emosi, karena saat itu sempat terjadi keributan atau sempat terjadi quote-unquote pertikaian antara Yuda Mardiansah dengan Livan Tabuada. Tapi saat itu Surabaya Samator dianggap memiliki perkembangan yang sangat signifikan dari sisi permainan, tapi sekali lagi memang kekuatan Surabaya Samator memang di Proliga tahun 2025 ini di bawah Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga bisa melihat dari hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator di pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk ketika mereka menang melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Kemenangan ketika Surabaya Samator mendapatkannya dari Palembang Bang Sumsel Babel itu merupakan back-to-back, karena di putaran pertama lalu saat itu juga Surabaya Samator berhasil menang melawan Palembang Bang Sumsel Babel dengan skor 3-1. Meskipun demikian, ini masih ada evaluasi yang tentu saja sangat besar dari pelatih Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez, agar bagaimana Surabaya Samator itu bisa menunjukkan performa yang gacor lagi di Final Four Proliga tahun 2025 ini, karena tim-tim lain itu juga melakukan persiapan yang optimal, yang maksimal. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan manajemen Surabaya Samator membuang atau memecat Yaisel Punales? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.